Halo, perkenalkan nama saya Gika Emanuela Ginting dengan NIM 210305074 dari grup 3 PAS 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan mengenai pengujian protein. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang protein. Protein merupakan suatu zat yang penting bagi tubuh karena zat ini berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh dan sebagai zat pembangun dan pengatur. Protein adalah sumber asam amino yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Sebagai zat pembangun, protein merupakan bahan pembentuk jaringan-jaringan baru yang selalu terjadi dalam tubuh. Pada masa pertumbuhan, proses pembentukan jaringan terjadi secara besar-besaran. Pada masa kehamilan, proteinlah yang membentuk jaringan janin dan pertumbuhan embrio. Protein juga mengganti jaringan tubuh yang rusak dan yang perlu dirombak. Protein susu kuda memiliki asam amino esensial yang relatif lengkap. Pemanfaatan susu kuda sudah dikenal lama. Beberapa negara memanfaatkan susu kuda sebagai pengganti susu sapi untuk anak-anak yang mengalami masalah alergi terhadap susu sapi. Upaya dalam menyediakan protein salah satunya terdapat pada telur. Telur mempunyai kandungan protein sebanyak 12,7 sampai 13,9% karena di dalamnya terdapat susunan asam amino esensial lengkap sehingga telur dijadikan patokan dalam perhitungan mutu protein dalam berbagai bahan pangan. Kandungan protein telur puyuh lebih baik dibandingkan dengan telur unggas. Adapun bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu susu kuda liar, telur puyuh, dan tepung cakra kembar. Reagen yang digunakan adalah asam asetat, NaOH atau natrium hidroksida 0,1 N, dan Aquades. Prosedur yang pertama yaitu penentuan titik isoelektrik. Pertama, bahan dihancurkan dengan air masak kecuali susu dengan perbandingan 1:1 dan untuk lateks 1:2. Yang kedua, dimasukkan ke dalam beker gelas dan dilakukan 3 perlakuan. Yang pertama, ditambahkan asam asetat 25%, lalu perlakuan yang kedua ditambahkan asam lemon, dan perlakuan ketiga ditambahkan natrium hidroksida 0,1 N. Lalu diukur dan dicatat pH penggumpalan. Yang kedua, pengujian gluten. Pada pengujian gluten yang pertama ditambahkan 10 gram tepung dan ditambah 5 ml air, lalu diuleni hingga terbentuk adonan yang kalis. Kemudian dibentuk adonan menjadi bulatan dan direndam dalam air. Dicuci hingga air cucian menjadi jernih dan sisa adonan atau gluten basah dikeringkan di dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius sampai kering. Ditimbang gluten yang telah kering dan dihitung persen dengan rumus persen gluten sama dengan berat gluten per berat tepung kali 100%. Lalu pengujian daya larut. Yang pertama dipisahkan kuning dan putih telur, lalu diukur volume putih telur. Yang kedua, dikocok putih telur menggunakan mixer sampai terbentuk buih. Lalu diukur volume buih yang terbentuk dan dihitung daya buih dengan rumus daya buih persen sama dengan volume buih dibagi volume putih telur dikali 100%. Sekian penjelasan dari saya mengenai percobaan pengujian protein. Terima kasih.